Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Seperti biasa, kali ini Bang Toha akan naik ke puncak gunung untuk kenduri di acara majelis pesta pernikahan. Namun untuk acara majelis pesta pernikahannya itu mungkin besok ya. Jadi Bang Toha datang awal sebab besok pun juga ada kenduri majelis pernikahan di kampung yang lain, sahabatku semua. Dan kemarin Bang Toha juga ngevlog suasana kenduri majelis pernikahan di kampung Indonesia dengan di Malaysia berbeda jauh. Sebab kalau di Indonesia kan untuk hidangan makanannya itu kan ada yang melayani ya, atau ada yang membawakan. Tapi kalau di Malaysia, misal kata kita datang ke acara majelis kenduri, kalau acara majelis kenduri di perkampungan Malaysia deh, kalau kita datang itu langsung dihidang makanan, ambil sendiri. Kalau di sini sebagian ada yang pakai cara itu deh, tapi sebagian kebanyakan kita dilayani. Jadi makanannya sudah disediakan oleh tuan rumah. Kita tinggal makan. Oke, Dek. Kita pergi ke acara majelis pesta pernikahan ya. Ya. Tapi untuk acara majelisnya besok atau sudah selesai tadi acaranya? Oh, sudah selesai tadi. Berarti kita lambat ya. Ya. Oke, sahabatku semua, kita menuju ke perkampungan pegunungan. Untuk menuju perkampungan yang ada di atas pegunungan perlu perjuangan yang begitu sangat luar biasa, sahabat-sahabatku semua. Karena di sini nanti kita akan naik di atas gunung dengan jalan yang sedikit agak-agak bercampur batu ya. Jadi jalannya itu enggak mulus, tapi enggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa sering naik gunung itu jadinya enggak perlu khawatir ya. Tapi kalau kemarin Bang Toha waktu baru balik daripada merantau dari Malaysia, kemudian diajak sang istri untuk naik ke pegunungan, jalanannya itu begitu sangat-sangat agak menakutkan ya, mungkin karena belum terbiasa. Dan alhamdulillah sudah hampir 3 kali naik ke atas gunung, jadinya sudah agak mulai terbiasa. Jadi seperti ini kondisi jalannya sahabatku semua, karena ini merupakan salah satu jalan pintas juga ya. Jadi sebenarnya jalan utamanya itu juga ada. Tapi kalau lalu jalan utama agak jauh. Sambil jalan-jalan sore hari, Bang Toha akan mengajak sahabatku semua untuk menikmati kawasan ladang di sini dan juga perkampungan yang ada di atas pegunungan. Kemarin ada juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, kenapa tak mau beli mobil yang second atau mobil bekas, cari yang murah-murah? Sebenarnya juga teringin nak beli mobil sahabatku semua, cuma mobil di sini harganya cukup lumayan mahal. Jadi Bang Toha tidak punya uang puluhan juta ya. Kalaupun beli mobil second minimal itu sekitar 80 juta. Jadi kalau punya uang 80 juta baru dapat mobil. Tapi kalau nggak punya uang 80 juta ya nggak dapat mobil. Dan di sini ternyata terjumpa mobil yang cukup sangat mewah sahabatku semua. Di depan saya ini ada mobil expander yang terbaru ya. Jadi kalau punya mobil expander seperti ini enak kalau naik pegunungan. Karena mobil ini kan agak kuat ya sahabatku semua. Jadi mobil lasak. Untuk membeli mobil expander itu juga butuh uang ratusan juta kalau di Indonesia. Mungkin hampir sekitar setengah miliar. Jadi biasanya yang punya mobil expander seperti ini adalah orang-orang yang cukup berada. Punya mobil seperti ini di kampung sahabatku semua sudah mewah ini. Tapi kalau di Malaysia kendaraan expander, kemudian Alphard, kemudian Mercy, itu kan hal biasa ya, macam bukan barang benda mewah. Tapi kalau di kampung saya misal kata punya mobil expander seperti ini, itu rasanya sudah wah, mobil wah gitu loh. Wah, luar biasa, mobilnya expander gitu. Tapi kalau di sana di negara tetangga, saya sering melihat ya mobil yang bermerek daripada Eropa, daripada Jepun, Korea, mobil mewah-mewah di negara tetangga itu hal biasa. Mungkin karena di sini jarang yang punya mobil, jadi mobil expander saja kelihatan super mewah. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti saya juga bisa membeli mobil expander seperti ini ya, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu kapan, karena harga expander di Indonesia juga cukup lumayan mahal. Kalau nggak punya uang hampir setengah miliar ya sulit untuk membeli mobil tersebut. Ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan suatu saat nanti jalan di sini segera diperbaiki dan saya akan tunjukkan sahabatku semua. Di sini kalau mau naik pegunungan itu perlu hati-hati sebab jalanan begitu sangat ekstrim, lihat. Jadi jalanannya itu bebatuan yang dimana ini licin dan mudah terjatuh ya kalau tidak terbiasa.
Astagfirullahaladzim. Saya naik ke sini sampai jantungan. Bahkan sempat kena marah istri. Katanya pelan-pelan sampai perutnya sakit. Oke, kita lanjut ke acara majelisnya sahabatku semua. Nih, istri saya sampai perutnya sakit gara-gara jalannya gini sahabatku semua, bergelombang. Alhamdulillah sampai ke puncaknya ya. Perjalanan yang begitu sangat ekstrim sahabatku semua. Jadi tadi Bang Toha naik ke atas bukit itu, ya Allah ya Rabbi, penuh dengan perjuangan. Karena jalannya itu ya Allah, jalan bebatuan, jalan seperti era pada zaman dahulu. Padahal ini sudah tahun 2025 tapi masih ada jalan yang seperti ini. Kemarin ada juga yang berkomentar, kamu kalau menunjukkan kampung di Indonesia itu yang jelek-jelek. Ya memang keadaan kampung di atas pegunungan memang seperti ini sahabatku semua. Dan kita bisa lihat kehidupan di sini ya sahabat-sahabatku semua. Jadi kadang-kadang warga di sini untuk mengambil air pun masih daripada sumur. Ini ada pakcik-pakcik yang tengah mengambil air, ada makcik-makcik yang pulang daripada kebun. Namun di sisi lain kita juga bisa melihat pemandangan yang begitu sangat indah. Ada juga komentar daripada sahabat dari negara tetangga Singapura kemarin berkomentar seperti ini. Di sana nampak penuh kekurangan Bang di atas pegunungan, tapi saya lihat pemandangannya ya Allah begitu sangat cantik dan indah. Jadi di sebalik ada kekurangan tapi ada kelebihan, yang dimana di sini kita bisa melihat pemandangan yang begitu sangat luar biasa. Ada hamparan sawah padi yang begitu sangat menghijau dan gunung-gunung yang berada di tepi-tepi menghiasi pemandangan alam yang begitu sangat cantik dan indah. Apalagi kalau saat sore hari seperti ini ya, matahari mau terbenam, Masya Allah. Dan Bang Toha akan tunjukkan pemandangan sawah padi yang ada di atas pegunungan di sini. Nah, di sini Bang Toha tunjukkan ya. Jadi di sini kalau musim penghujan itu memang sawah-sawah padi tengah menghijau karena ditanami padi. Untuk sistem pertanian di sini masih sangat tradisional. Kemarin ada yang bilang katanya, coba dong Malaysia tiru cara Indonesia untuk tanam padi. Ya salah, jangan sahabatku semua, jangan ditiru. Di sini masih sangat tradisional. Kalau di negara tetangga sistemnya sudah menggunakan sistem mesin semua, sehingga tanamnya pun juga sangat cepat. Di sini juga ada pakcik-pakcik yang tengah mengambil air. Jadi kehidupan di sini memang seperti ini sahabatku semua. Ini bukan tentang menjelek-jelekkan ya, tapi kita di sini berbagi informasi yang dimana Bang Toha kan sekarang pulang kampung. Jadi ngevlog di area perkampungan yang ada di atas pegunungan. Jadi biar nggak salah paham, disimak videonya sampai habis. Kebetulan kali ini mau pergi ke acara kenduri. Jadi mau pergi ke acara kenduri itu jauhnya ya Allah. Kalau kita pergi ke rumah saudara yang ada di atas pegunungan, dan di Indonesia meskipun di atas pegunungan yang paling tinggi itu juga ada perkampungan ya, karena jumlah penduduk di sini begitu sangat banyak sahabatku semua. Jadi memang ratusan juta orang itu semuanya. Kalau kita naik gunung juga ada penduduk kampungnya. Kita pergi ke dekat-dekat laut juga ada penduduk kampungnya. Seperti inilah suasana di Indonesia sahabatku semua ketika sore hari. Jadi kemarin ramai juga sahabat-sahabat, Bang nanti kalau pulang tolong ngevlog di area suasana perkampungan di sana seperti apa. Nah ini ada sekolahan ya. Jadi kalau sekolahan kampung di sini itu berbeda dengan sekolahan kampung yang ada di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Kalau Bang Toha melihat suasana sekolahan kampung di Malaysia itu sekolahnya bertingkat-tingkat ya, dan area sekolahnya itu sangat luas. Tapi kalau di sini tidak bertingkat-tingkat, itu perbedaannya. Oke, kita maju ke depan lagi. Di sini kita akan melihat perkampungan yang cukup lumayan padat sahabatku semua. Jadi di sini kalau sore hari seperti ini warga nampaknya sibuk di rumah ya, tidak ada yang nampak berada di depan rumah. Jadi untuk jalan kali ini kita melalui jalan yang cukup sangat bagus. Kalau jalan seperti ini sangat bagus sahabatku semua. Kadang-kadang ada juga jalan yang dimana saat berada di puncak gunung itu justru jelek, sehingga kadang-kadang keselamatan pengendara ini sangat-sangat mengkhawatirkan bagi yang baru datang pertama kali naik kampung di pegunungan. Namun kalau untuk warga di sini, misal kata dia mau naik gunung, mau turun gunung, itu sudah terbiasa meskipun jalannya begitu sangat ekstrim. Kenapa nggak diperbaiki Bang? Padahal di sana sudah
teruk sangat jalannya. Kalau itu saya nggak tahu sahabatku semua. Nanti kalau Bang Toha jawab salah pula, nanti dihujat netizen. Ini pun kadang-kadang Bang Toha juga masih dihujat, katanya menunjukkan suasana jalan yang jelek-jelek, jalan yang bagus tidak ditunjukkan. Padahal kalau saya nge-vlog semua saya tunjukkan, mau jalan bagus, mau jalan jelek, semua saya tunjukkan sahabatku semua. Nah, di sini juga ada masjid ya. Kalau masjid di sini kebanyakan tidak menggunakan aircon karena konsep bangunan masjid di Indonesia itu terbuka. Ada makcik-makcik yang sedang pulang ya daripada sawah. Di sini rata-rata untuk petaninya itu memang yang sudah berumur ya. Jadi kalau anak muda di kampung itu nggak akan mau jadi petani. Kenapa nggak akan mau jadi petani? Ya karena untuk menjadi petani di kampung itu ya paham-paham sendiri sahabatku semua. Apalagi kalau punya lahan sedikit, cukup untuk makan, hasil taninya itu udah luar biasa. Dan saya pun lebih pilih merantau ke negara tetangga daripada harus bertani di kampung ya. Karena bertani di kampung itu untuk merubah ekonomi yang lebih baik itu agak sulit sahabatku semua. Mungkin ada juga yang tidak setuju dengan perkataan saya. Siapa bilang petani di Indonesia sulit untuk memajukan ekonominya? Coba kalian ke desa-desa. Jadi jangan berkaca dengan petani yang sawahnya luas ya. Coba berkaca dengan petani yang sawahnya sedikit dan tidak luas. Pasti mereka akan bilang cukup untuk makan saja itu sudah alhamdulillah. Karena menjadi petani itu juga ada resikonya. Kalau gagal panen juga nggak bisa makan, apalagi petani kecil. Belum lagi kadang-kadang kalau cari pupuk juga agak sulit. Dan di sini kalau sudah punya mobil seperti ini, masya Allah bagusnya, ya Allah ya Robi, mudah-mudahan suatu saat nanti juga bisa punya mobil seperti ini ya sahabatku semua. Karena di kampung punya mobil seperti itu saja udah kelihatan bagus lah intinya. Dan di sini jalannya ternyata sangat teruk. Ya Allah, mudah-mudahan segera cepat diperbaiki ya. Karena jalanan seperti ini membahayakan pengendara motor, apalagi jalanan yang dimana jalanan di sini itu turun ke bawah sangat sangat agak membahayakan, tidak ada pagar keselamatan. Ini kalau misal jatuh ya langsung ke kebun jagung dan turun ke bawah nanti kena batu ya, nggak tahu ya antara meninggal atau istilahnya luka-luka berat ya, karena jalanan di sini memang benar-benar sangat ekstrim. Saya pun juga kurang tahu ya kenapa dari saya ke sini sekitar 6 tahun yang lalu, tapi masih sama saja, nggak ada pembangunan. Ayolah sahabat-sahabatku semua, dalam bab soal ini kita suarakan bersama-sama supaya jalan-jalan yang ada di kampung pegunungan juga diperhatikan ya, karena mereka ini juga butuh akses yang bagus supaya ketika berkendara pun juga aman, selamat. Bahkan kawan-kawan daripada negara tetangga ketika melihat jalanan di kampung Indonesia seperti ini itu agak kaget, terkejut. Bang, kok sampai segitunya jalanan di sana? Kenapa nggak diperhatikan dari pihak pusat? Saya juga nggak tahu sahabatku semua. Nanti kalau saya bercakap yang lain-lain takutnya nanti saya justru dihujat. Dan akhirnya sudah sampai di tempat saudara saya yang dimana tengah ada acara majelis pernikahan tapi tadi pagi. Jadi di sini Bang Toha sudah agak lambat ya. Mungkin Bang Toha mau salam tempel saja kemudian balik. Alhamdulillahirabbil alamin, selamat sampai tujuan. Bersyukur karena tadi jalanannya ya Allah ekstrim banget, jalan bebatuan, jalannya juga naik turunnya itu bukan biasa-biasa sahabatku semua. Ternyata masih ada banyak tetamu ya. Tapi karena waktunya sudah agak mau maghrib, jadi Bang Toha nanti cepat balik lah. Dan akhirnya Bang Toha singgah di masjid yang sangat-sangat indah dan cantik. Jadi kalau masjid di sini, masya Allah, sahabat-sahabatku semua banyak yang memuji, Bang, meskipun jalan kampungnya jelek, tapi di sana kelebihannya masjidnya sangat bagus-bagus. Iya sahabatku semua. Masjid ini dibangun daripada sumbangan masyarakat kampung di sini ya. Jadi terbangunlah masjid yang megah dan cantik. Dan pada akhirnya Bang Toha pun makan di warung nasi Padang. Karena tadi di acara kenduri Bang Toha itu nggak makan ya, jadinya makan di warung Padang. Untuk harga nasi Padang di sini harganya Rp15.000. Jadi pakai lauk rendang, tapi rendangnya kecil saja sahabatku semua. Kalau di Malaysia biasanya kan kalau lauk rendang kan dagingnya besar.
Tapi di sini dagingnya kecil ya, harganya Rp15.000 sahabatku semua, atau Rp4 ya. Ya sesuai standar lah. Nanti kalau mungkin harganya agak mahal sedikit juga nggak laku. Kebanyakan di sini kalau untuk jenis-jenis menu makanan harganya Rp4, Rp5, jom untuk sahabatku semua jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi Padang. Jadi warung nasi Padang ini ada di mana-mana ya. Dan inilah daging satu ketul, rendang. Dulu kalau saya merantau di Malaysia, habis gajian itu makan sedap terus. Itu nggak pikir-pikir ya. Tapi kalau di kampung mau makan sedap-sedap itu pikir-pikir ya, mungkin karena penghasilan sedikit ya. Misal kata makan Rp50.000 sekali makan, itu kadang-kadang terpikir, ya Allah itu Rp50.000 kalau dibelanjakan dapat banyak, masak sendiri. Makanya kadang-kadang saya jarang makan di warung atau jarang ke tempat-tempat makan yang mewah ya, karena penghasilan di sini itu agak sedikit sahabatku semua. Beda dengan waktu Bang Tua masih merantau di Malaysia. Biasanya tiap gajian ya kan selalu cari makan makanan mewah, makanan nasi biryani dengan lauk daging, kemudian kadang-kadang sup tom yum, sup tulang, sup daging. Tapi kalau sudah di kampung seperti ini, makan rendang pun cuma satu ketul. Dan tadi saya tanyakan penjualnya, aku kira harganya Rp15.000, ternyata harganya Rp20.000. Jadi kalau pakai daging itu Rp20.000, kalau pakai ayam Rp15.000. Jadi seperti inilah harga makanan yang ada di kampungnya Bang Toha. Next, insya Allah nanti kalau ada rezeki saya pun juga mau ajak makan istri yang ada di tempat yang agak mewah sedikit lah. Ditunggu video selanjutnya sahabatku semua. Terasa sedih melihat perkampungan pedalaman yang dimana serba kekurangan di daerah sana Bang. Nggak usah bersedih sahabatku semua, karena di sini masyarakatnya itu ya sudah terbiasa menjalani kehidupan yang mungkin kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat mungkin agak kekurangan. Tapi bagi pandangan orang luar ya, yang dimana mungkin cukup terkejut karena dari segi akses jalanan yang begitu agak jelek ya, kemudian juga masih belum ada fasilitas air yang dimana langsung mengalir ke rumah warga, dan mungkin juga itu perlu jadi perhatian khusus lah kalau dari segi pandangan saya, sebab saya sendiri juga melihat kalau orang-orang di kampung pegunungan itu kadang-kadang bawa air itu ambil daripada sumur. Tapi aktivitas seperti itu sudah hal biasa sahabatku semua dialami oleh warga yang berada di kampung pegunungan, itu udah hal biasa. Jadi ambil air daripada sumur, kemudian letak di rumah untuk mandi, untuk masak, sudah hal biasa. Meskipun kampungnya ada kekurangan, tapi di sisi lain pemandangannya sangat indah Bang. Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah berkomentar. Insya Allah akan saya baca satu persatu ya. Cuman kalau untuk baca satu semuanya keseluruhan, kadang-kadang Bang Toha nggak sempat. Ada pula yang tanya, Bang, apakah kedainya Bang Toha sudah menggunakan kris? Katanya itu kris bikin ketar-ketir mendunia, bahkan Amerika Serikat saja takut dengan kris. Oke sahabat-sahabatku semua, di sini Bang Toha juga ingin menjelaskan ya. Kris kalau di Indonesia, di Malaysia QR. Jadi setiap negara itu punya versinya masing-masing. Jadi bukan hanya ada di Indonesia ya, bukan punya Indonesia terus dipakai oleh seluruh negara lain, enggak. Setiap negara punya versinya masing-masing. Jadi bukan kepunyaannya Indonesia gitu sahabatku semua. Mungkin ada yang salah paham. Di sini Bang Toha coba jelaskan. Sebelum kris viral di Indonesia, Malaysia juga lebih dulu loh pakai QR. Kadang-kadang saya heran ya, orang yang membuat video berlebih-lebihan gara-gara kris Amerika ketar-ketir, gara-gara kris dunia ketar-ketir, negara lain juga khawatir. Padahal di Indonesia sendiri ada yang lebih penting loh. Tabung gas LPG-nya saja masih kecil macam ini, masih kecil. Kok baru ada kris saja kok sudah bikin heboh. Jadi kris itu di negara lain juga sudah ada, bukan hanya ada di Indonesia saja. Singapura juga punya kris tapi versinya sendiri. Malaysia juga punya QR atau kris tapi versinya sendiri. Jadi di sini Bang Toha sambil cerita sambil rebus teh ya sahabat semua. Sebab kalau jualan Bang Toha itu juga sampai malam. Saya sendiri juga lihat beritanya yang gimana kris mengguncang dunia. Awak bikin khawatir Amerika Serikat. Ngapain Amerika Serikat itu khawatir sama kris? Mereka itu negara maju ya, yang dimana negara mereka ini sudah super power, mau bikin apa itu sudah bisa. Tapi di
negara kita sendiri saja, gas LPG-nya saja masih kecil loh. Yang dimana di negara lain itu sudah besar, ukurannya sudah besar-besar, 9 kilo, 12 kilo, tapi di tempat kita masih kecil. Kok mau bikin ketar-ketir negara lain? Indonesia itu baru negara berkembang, bukan negara maju dengan teknologinya, sahabatku semua. Dari segi industri teknologi saja, kita itu kalah dengan negara tetangga lainnya loh. Seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand. Malaysia sudah punya mobil nasional, Vietnam juga sudah punya mobil nasional, Thailand juga sudah punya mobil nasional, Indonesia belum. Dan harapan saya suatu saat nanti Indonesia juga punya mobil nasional seperti negara tetangga, yang dimana masyarakatnya ketika membeli mobil nasional itu nggak merasa terbebani, sahabat semua, karena harganya juga lebih murah dan kualitasnya juga sangat bagus, begitu kira-kira. Jadi kalau dibilang negara lain ketar-ketir gara-gara kris, ya itu salah besar. Jadi video ini hanya sembang-sembang cerita seputar pengalamannya Bang Tua berada di kampung halaman dan tentang suasana kehidupan yang ada di kampung, sahabat semua. Jadi bukan menjelek-jelekan, enggak. Intinya kita saling berbagi pengalaman. Dan alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia pun juga ada perubahan. Dari segi ekonomi yang dulunya tidak baik-baik saja, sekarang alhamdulillah ada kemajuan sedikit lah, meskipun nggak menjadi orang kaya, orang besar, tapi setidaknya bisa merubah kehidupan saya di kampung halaman. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Jadi kalau dibilang kerja di Malaysia untung atau tidak, alhamdulillah untung kalau saya. Dan adik-adik saya pun juga masih bekerja di sana. Oke sahabatku semua, Bang Tua mau masak teh dulu. Next, ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.